Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Semira, kelas 5 Rek A MGT 4. Mapel yaitu komunikasi bisnis digital. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir komunikasi bisnis digital oleh Bapak dosen Iqbal Ahmad SE MM. Baiklah, selanjutnya itu ada resum materi dari pertemuan ke-9 sampai 15 dari komunikasi bisnis digital, yaitu ada keterampilan presentasi bisnis, terus ada komunikasi interpersonal dan kelompok, terus yang ketiga ada negosiasi bisnis, yang keempat etika dalam komunikasi bisnis, yang kelima teknologi digital dalam komunikasi. Yaitu baiklah, yang pertama itu ada presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis atau pengalaman, produk, pengajuan usul, proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan presentasi bisnis: menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, terus ada menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Itu selanjutnya adalah materi yang kedua, komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya itu adalah komunikasi interpersonal atau antar pribadi, itu seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Yaitu menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian kelompok tersebut. Atau Dedi Mulyana 2005. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa formal atau informal, memakai media tertentu misalnya telepon, ponsel, dan email. Yaitu selanjutnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Selanjutnya, efektivitas komunikasi interpersonal.
yaitu ada keterbukaan atau openness, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat yaitu adalah sikap positif, yang kelima itu adalah kesetaraan. Klasifikasi kelompok yaitu ada dua, kelompok primer, kelompok sekunder. Kelompok primer itu komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya itu adalah menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Fungsi komunikasi kelompok yaitu ada fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Yang terakhir itu adalah fungsi terapi. Materi yang ketiga yaitu adalah negosiasi. Negosiasi yaitu adalah proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa yang bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Karakteristik utama negosiasi yaitu ada senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, yaitu yang kedua memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik. Yang ketiga itu adalah menggunakan cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bergain. Yang keempat itu adalah hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan. Yang kelima itu adalah negosiasi. Biasanya menyangkut hal-hal yang di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi. Yang keenam itu adalah ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Unsur-unsur negosiasi itu adalah ketergantungan dalam suatu tingkatan, ketidaksepakatan atau konflik, interaksi yang oportunistik. Yang terakhir adalah kesepakatan. Negosiasi yaitu ada tujuan agresif, tujuan kompetitif, tujuan kooperatif, tujuan defensif, tujuan kombinasi. Dalam konteks organisasi, negosiasi dapat terjadi yaitu antara dua orang. Misalnya pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang diselesaikan oleh bawahan. Yang kedua yaitu adalah di dalam kelompok, misalnya untuk mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Yang ketiga antar kelompok, misalnya bagian pembelian dengan pemasok dalam kesepakatan harga, kualitas, atau tanggal penyerahan barang. Paradigma negosiasi yaitu adalah negosiasi menang atau kalah. Itu ada sudut pandang klasik yang memandang
sebagai situasi. Terus disebut juga negosiasi atau asumsi. Paradigma negosiasi yaitu adalah negosiasi menang atau kalah. Yaitu ada sudut pandang klasik yang memandang sebagai situasi. Terus disebut juga negosiasi atau asumsi. Paradigma negosiasi 2 yaitu adalah negosiasi menang-menang. Yaitu ada tren masa kini yang memandang negosiasi sebagai situasi win-win. Disebut juga negosiasi positif sum atau negosiasi integratif. Strategi negosiasi integratif yaitu adalah menetapkan tujuan yang lebih tinggi, memisahkan antara orang dan masalah, lebih difokuskan pada kepentingan atau bukan pada posisi, memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak, menggunakan kriteria objektif. Konflik, proses di mana satu pihak mempersepsikan pihak lain mengambil atau akan mengambil beberapa tindakan yang akan berakibat negatif pada kepentingan utamanya. Yaitu selanjutnya ketidaksesuai, pertentangan dan permusuhan antara dua atau lebih pihak sebagai hasil dari perbedaan pendapat, keinginan, atau tujuan dari masing-masing pihak. Kunci dalam konflik yaitu adalah adanya kepentingan berlawanan antara individu atau kelompok, pengakuan tentang adanya kepentingan yang berlawanan tersebut, keyakinan dari tiap pihak bahwa pihak lain akan mengancam atau sudah mengancam kepentingan mereka. Terus adanya tindakan-tindakan nyata yang menghasilkan ancaman tersebut, yaitu materi etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan akhlak, watak, atau perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika yaitu adalah etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu berusaha meneropong secara kritis dan nasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau etika normatif ini adalah berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu adalah tabiat atau pembawaan, akal pikiran atau rasio, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadilan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar dari manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, lingkungan masyarakat. Salah satunya aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua yaitu
etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral, dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu adalah etika keluarga, etika politik, dan etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan perusahaan. Yang ketiga, etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan, dan lain-lain. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri, juga etika, citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak ada adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri, juga etika, citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak ada adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Yaitu adalah teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Bagaimana aplikasinya, komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Informasi atau TI adalah suatu produk yang terwujud atau intangible atau produk. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital itu setiap jenis teknologi memiliki kelebihan, yaitu ada data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain, tidak terpengaruh cuaca buruk, dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping, yaitu timbul ini beberapa kekurangan teknologi digital, yaitu adalah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Dua, kemungkinan tercurinya data digital penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang kelebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.